warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nurma Latifah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mengenal perilaku pemakai narkoba atau yang sering kita dengar dengan addictive behavior. Nah, sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyampaikan pemicu penggunaan atau kenapa seseorang sampai mengkonsumsi narkoba. Yang pertama karena faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga, hubungan antara ayah dan ibu yang tidak harmonis, atau kurang efektifnya komunikasi antara orang tua dan anak, atau kurangnya rasa hormat antara anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada penggunaan zat adiktif atau narkoba. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin atau lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat hiburan, kurangnya memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, seperti diadakannya ekstrakurikuler dan adanya murid pengguna nafza merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan nafza atau narkoba. Poin yang terakhir yaitu lingkungan teman sebaya. Ketika seseorang tidak menggunakan narkoba, akan tetapi ia bergaul dengan lingkungan yang menggunakan narkoba, ia akan mengkonsumsi narkoba tersebut agar ia diakui oleh lingkungannya dan dapat dikatakan orang yang sudah dewasa. Nah, faktor pemicu penggunaan narkoba yang kedua yaitu faktor psikologis. Dalam sebuah penelitian klien rehabilitasi narkoba, data yang didapatkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor ketidaktahuan, stres, ada juga yang coba-coba dan akhirnya kecanduan, terus pergaulan, kurangnya kepercayaan diri sehingga ia mengkonsumsi narkoba. Nah, penggunaan nafza yang berlebihan bisa menimbulkan toleransi dan ketergantungan bagi penggunanya. Toleransi adalah kondisi fisik yang membutuhkan zat dalam jumlah dosis yang lebih dari dibandingkan dosis sebelumnya. Gangguan yang bisa muncul akibat dari penggunaan zat adalah seperti intoksikasi, gejala putus zat, gangguan mood, delirium, demensia, amnesia, gangguan psikologis, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, gangguan tidur. Terus, zat yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda pula bagi penggunanya. Oleh karena itu, gangguan tersebut banyak sedikitnya disebabkan oleh zat. Nah, faktor pemicu penggunaan narkoba yang ketiga yaitu faktor genetik. Kecanduan narkoba dan zat adiktif lainnya disinyalir terpicu dari sisi genetik seseorang. Pada orang Asia bahkan disebut ada aspek genetik yang membuatnya lebih rentan narkoba. Penyalahgunaan narkotika atau ketergantungan karena adanya keterkaitan dari faktor keturunan atau DNA, di mana sifat genetik ketergantungan diturunkan dari orang tua seperti ayah atau ibu kepada anaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin inti, yaitu mengenal perilaku pemakai narkoba atau addictive behavior. Yang pertama yaitu tanda perubahan fisik. Ciri-ciri pengguna narkoba dapat dikenali melalui segi fisik maupun perilaku.
Pengguna narkoba bisa mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua status sosial, baik yang dari perekonomian yang menengah ke atas ataupun dari yang menengah ke bawah. Nah, ketika penyalahgunaan narkoba sudah berkembang, akan sangat sulit untuk berhenti menggunakan obat-obat terlarang tersebut tanpa perawatan profesional. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu kecanduan. Ia akan menggunakan narkoba dari waktu ke waktu yang semakin meningkat dosisnya, kecuali ia ditangani oleh seseorang yang profesional, maka ia akan sedikit-sedikit tidak kecanduan terhadap narkoba tersebut. Penggunaan narkoba dapat mendatangkan malapetaka pada tubuh dan pikiran hingga dapat berakhir pada kematian. Orang yang mengalami kecanduan tidak selalu jujur tentang penyalahgunaan zat. Maka dari itu, penting untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba. Beberapa gejala pengguna narkoba yang paling mencolok adalah gejala yang mempengaruhi proses psikologis tertentu. Perubahan penampilan fisik dapat menjadi petunjuk yang amat sangat mudah kita dapatkan atau kita lihat untuk kemungkinan penggunaan narkoba. Nah, tanda-tanda akan berbeda-beda berdasarkan bahan dan metode yang digunakan, seperti merokok, injeksi, dan lain sebagainya. Perubahan fisik ini dapat kita lihat meliputi berat badan menurun, tubuh sering berkeringat, mulut selalu kering. Nah, detak jantung lebih cepat atau meningkat, suhu badan meningkat, mata sering berair, hilang nafsu makan, serta muntah-muntah, bicara tidak jelas atau pelok, bila berjalan sempoyongan, badan lelah tapi sulit tidur atau sulit beristirahat. Karena efek dari penggunaan narkoba tersebut. Poin yang kedua mengenai perilaku pemakai narkoba yaitu tanda perubahan sikap dan perilaku. Perubahan perilaku dan gaya hidup lainnya dapat menyertai pengguna narkoba. Suntikan obat terlarang bisa meningkatkan bekas jarum. Begitu banyak pecandu memakai pakaian lengan panjang. Jadi pemakai narkoba itu sering menggunakan pakaian panjang walaupun dalam cuaca hangat sekalipun, karena mereka mengkhawatirkan orang-orang dapat mengenali bahwa mereka adalah pengkonsumsi narkoba, dan mereka pun akan sulit berkomunikasi atau sulit bergaul dengan keluarga atau lingkungan yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Pengguna narkoba juga cenderung secara signifikan mengubah perilaku dan kebiasaan. Beberapa obat dapat merusak kemampuan otak atau fokus dan berpikir jernih. Perubahan perilaku seperti berikut ini. Kadang-kadang dikaitkan dengan penggunaan narkoba yang bermasalah, seperti mudah kecewa, minder, selalu terburu-buru, suka berpetualang yang beresiko, selalu merasa bosan, kurang adanya semangat hidup, kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk pelajar ya. Nah, cenderung memiliki gangguan jiwa, seperti memiliki kecemasan yang berlebih, potensi keterbelakangan mental, potensi penyimpangan seperti seksual, drop out, agresif, kenakalan remaja,
pembohongan, atau pencurian. Tidak suka berolahraga, protes sosial, merasa dikucilkan dalam keluarga, potensi perokok yang amat sangat tinggi, berteman akrab hanya dengan lingkungan yang sesuai atau lingkungan pengguna narkoba juga. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.